Cek playlist untuk melihat daftar judul yang ada. Terima kasih. Jalan Kultivasi Alam Dewa Season 91. Boom, 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 boom. Yang Xuan sangat marah. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, tanpa menahan diri sedikit pun lagi. Dia tidak menyangka Qin Liuyun, sebagai seorang kaisar agung, akan begitu tidak dapat dipercaya. Dia telah berjanji 10 langkah, tetapi kemudian mengingkari janji tersebut. Sesungguhnya, hanya orang-orang berpikiran sempit dan perempuan yang sulit diajak berurusan. Qin Liuyun mengabaikan raungan marah Yang Xuan, hatinya bertekad untuk membunuhnya dengan tongkatnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyerang tanpa henti. Pada titik ini, keduanya benar-benar bertarung dengan segenap kekuatan mereka, tanpa menahan diri sedikit pun. Seandainya mereka belum memasuki alam kekosongan, seluruh klan Tianqin pasti sudah hancur berkali-kali. Dor, dor, dor. Setelah kembali bersatu diterjang badai, Yang Xuan menyerang dengan kedua tangan dan kakinya. Ia bagaikan inkarnasi raksasa berlengan 8, terus-menerus menyerang Qin Liuyun. Qin Liuyun menolak untuk kalah. Dia mengayunkan tongkat giok putihnya, menghantamkannya secara sembarangan. Untuk menghindari terpisah lagi oleh badai void, dia bahkan meraih lengan Yang Xuan, memegangnya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Langkah ini sangat cocok untuk Yang Xuan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tanpa menahan diri sedikit pun. Pada saat ini, keduanya, yang hampir kehabisan akal, sama sekali tidak lagi menyerupai Kaisar Agung. Mereka bertengkar seperti preman, tampak seolah-olah siap saling menggigit. Badai 5 warna itu semakin intensif. Energi yang tajam seperti pisau terus-menerus menerjang mereka, merobek pakaian mereka yang sudah compang camping hingga hancur dan memperlihatkan kulit mereka. Untungnya, ini adalah alam hampa di balik langit berbintang. Jika tidak, jika dua kaisar agung bertarung telanjang di sini dan dilihat oleh orang-orang dari berbagai klan, semua orang pasti akan tercengang, rahang mereka ternganga. Namun, kedua orang yang terjebak dalam keributan itu tidak memperhatikannya. Qin Liuyun dipenuhi niat membunuh, matanya sudah merah, dan Yang Xuan juga mendidih karena amarah, berharap dia bisa menelanjangi wanita yang mengingkari janjinya itu dan memukulinya dengan keras di tanah. Seperti kata pepatah, sehelai daun saja bisa menghalangi pemandangan Gunung Tai. Dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita di depannya sudah tidak mengenakan pakaian lagi untuk dilucuti sejak awal. Saat mereka bertarung, kekuatan mereka berdua hampir habis karena melawan badai void, mereka hampir kehabisan tenaga. Qin Liuyun yang bermata merah, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan keahlian, kewanitaannya, menerkam Yang Xuan dan melilitnya seperti ular, menggunakan kedua tangan dan mulutnya untuk mencakar dan menggigit. Lihat ini, lihat saja ini. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang kaisar agung? Yang Xuan lengah dan langsung mengalami beberapa luka sayatan berdarah di tubuhnya. Hal ini benar-benar membuatnya marah. Tanpa mempedulikan apapun, dia langsung mengangkat Qin Liuyun dan menamparnya. Setelah kesadarannya sedikit pulih, ia kemudian menyadari bahwa wanita gila dalam pelukannya itu benar-benar telanjang. Apa yang sedang terjadi? Yang Xuan kebingungan. Rentetan tamparan keras yang terus-menerus bergema di tengah badai. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Qin Liuyun pingsan. Dalam amarahnya, dia bahkan tidak peduli untuk mencari tahu dari mana rasa sakit itu berasal. Karena tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, dia hanya menggigit, tepat di bahu Yang Xuan. Yang Xuan, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, merasa bahunya hampir lumpuh, dan amarahnya langsung Mibaova. Sialan, kau mau menggigitku? Iya, kau mau menggigitku. Aku akan membiarkanmu menggigit. Yang Xuan bermimpi. Seolah sedang berendam di mata air panas, Yang Xuan merasa dirinya berada di tempat berkabut, dan kabut putih itu sepertinya memiliki kesadaran, terus-menerus menembus tubuhnya. Aliran air yang jernih dan transparan beredar di dalam tubuhnya, setiap aliran membawa serta beberapa kotoran. Pada saat yang sama, ia merasakan vitalitasnya yang sebelumnya melemah mulai pulih, menjadi semakin kuat dan bersemangat. Setelah periode yang tidak diketahui, ketika air yang jernih dan transparan telah membersihkan tubuh Yang Xuan hingga bersih dan bebas dari segala kotoran, air itu diam-diam menetap di dantian Yang Xuan, membentuk mata air yang jernih. Yang Xuan belum pernah merasa sebaik ini. Saat ini, dia merasa seolah-olah telah menjadi sungai, lautan, dan bintang-bintang yang tak terhingga, sangat tinggi, sangat luas. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia terbangun. Saat membuka matanya, badai void di sekitarnya telah lama menjadi sunyi. Alam void yang tenang dan penuh warna kini menampilkan keindahan yang unik. Qin Liuyun duduk tenang di alam hampa, mengenakan pakaian putih, menatap kosong ke kejauhan, secercah kristal terlihat di sudut matanya. Yang Xuan melihat dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia masih telanjang sepenuhnya. Batuk, batuk, batuk. Dia terbatuk beberapa kali, lalu dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari cincinnya dan memakainya. Setelah berpakaian, ia merasa sedikit lebih baik. Melihat Qin Liuyun lagi, tatapannya mengandung sedikit permintaan maaf. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang telah terjadi, dia masih ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Kaisar Agung. Dia mencoba berteriak. Qin Liuyun tetap duduk di sana dengan tatapan kosong, tanpa bergerak sama sekali. Yang Xuan mengusap kepalanya, bingung harus berkata apa. Keduanya terdiam, yang satu berdiri, yang satu duduk, seperti dua patung.
Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, Qin Liuyun akhirnya berbicara, suaranya datar, kekuatan Void dapat memengaruhi pikiran seseorang. Kami berdua terpengaruh. Oh, gumam Yang Xuan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Qin Liuyun melambaikan tangannya, melemparkan tongkat giok putihnya. Yang Xuan menangkapnya secara naluriah, hanya untuk menemukan bahwa bintang kehidupan, yang seperti bola air di ujung tongkat, telah hilang. Setelah mengingat mimpi itu, dia sedikit banyak mengerti apa yang telah terjadi. Dia tampaknya secara tak terobas Nimo telah menyerap bintang kehidupan. Namun anehnya, di dalam tubuhnya sekarang, selain vitalitas luar biasa yang dibawa oleh bintang kehidupan, terdapat juga kekuatan seperti sungai, yang sama sekali tidak kalah dengan kekuatan aslinya. Apa yang sedang terjadi? Yang Xuan sedikit bingung. Apakah kau tahu mengapa bintang kehidupan secara historis hanya dimiliki oleh Kaisar Agung? Tanya Qin Liuyun pelan, tanpa menoleh. Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Karena bintang kehidupan adalah sumber kekuatan Kaisar Agung. Kehilangan bintang kehidupan berarti kehilangan kekuatan Kaisar Agung, kata Qin Liuyun pelan. Barulah saat itulah Yang Xuan menyadari bahwa Qin Liuyun, yang duduk tenang di alam Void, hanya memiliki kekuatan seorang kaisar tahap awal. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan vitalitas tak terbatas dari bintang kehidupan adalah dengan menjalin hubungan dengan pemiliknya. Qin Liuyun menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tenang. Yang Xuan kembali mengusap kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Siapa idiot yang menciptakan latar yang aneh seperti ini? Dia mengumpat dalam hati. Selain itu, setelah mendapatkan bintang kehidupan, dia juga akan memperoleh sebagian besar kekuatan pemilik sebelumnya, lanjut Qin Liuyun. Yang Xuan tampak tanpa ekspresi, dia bahkan tidak tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkannya saat ini. Ini adalah kali pertama dia menemui hal seperti itu, dan dia tidak memiliki pengalaman apapun untuk dijadikan acuan. Apakah kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu saat kau tak sadarkan diri? Qin Liuyun bertanya lagi. Yang Xuan masih mengusap kepalanya, tidak berani berbicara. Bab 902. Pertama, kekuatanku telah berkurang, dan aku tidak bisa lagi membunuhmu. Qin Liuyun tidak melihat lagi cahaya sebening kristal muncul. Oh, kata Yang Xuan. Kedua, jika aku membunuhmu, Lira tidak akan memiliki Kaisar Agung. Tatapan getir muncul di mata Qin Liuyun. Apa maksudmu? Yang Xuan merasa ada yang tidak beres. Qin Liuyun menatapnya dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi kepedihan, ketidakberdayaan, kebencian, dan sedikit perasaan yang tak dapat dijelaskan. Kau telah mendapatkan pengakuan dari bintang kehidupan, kau adalah Kaisar Agung Tianqin. Kata-kata Qin Liuyun sungguh menakjubkan. Apa? Yang Xuan langsung membeku. Kaisar Agung Tianqin, bagaimana dia menjadi Kaisar Agung Tianqin? Ini, Qin Liuyun perlahan berdiri, hanya mengenakan gaun putih, dia kini tampak sangat lembut dan menawan. Dia berjalan menghampiri Yang Xuan, menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan mengaitkan lengannya ke lengan Yang Xuan. Mulai saat ini, kau adalah Kaisar Agung Tianqin yang baru, dan juga, dia berhenti sejenak, pipinya memerah, lalu melanjutkan, juga, suamiku. Tunggu, tunggu. Izinkan saya memproses ini. Bagaimana pertengkaran kami berujung pada hubungan asmara? Ini juga, astaga. Bahkan novel pun tak akan berani menulis sesuatu seperti ini, bukan? Yang Xuan langsung terkejut. Setelah beberapa saat, dia tergagap, bukankah ini agak, bukan berarti aku meremehkanmu, maksudku. Kekanak-kanakan, ya, agak kekanak-kanakan. Qin Liuyun terkekeh, sambil mengusap rambutnya. Kau pikir aku menginginkan ini? Aku bahkan berharap bisa membunuhmu. Dia berhenti sejenak, lalu menghela napas pelan, tapi apa yang bisa dilakukan? Kau telah mendapatkan pengakuan dari bintang kehidupan, dan kau telah mengambil sebagian besar kekuatan pangkat kekaisaran dariku. Setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan, apakah kau bermaksud untuk pergi begitu saja, mengenakan celanamu, dan tidak mengakuinya? Yang Xuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia bergumam, aku bisa mengembalikan kekuatan itu padamu. Wajah Qin Liuyun memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Itu tidak bisa dikembalikan. Proses ini melibatkan bintang kehidupan, itu tidak akan mengizinkanmu mengembalikan kekuatan itu kepadaku, dan juga tidak akan mengakui statusku sebagai Kaisar Agung Tianqin lagi. Kalau begitu, pilihlah pengganti, dan aku akan memberikan kekuasaan kepadanya, kata Yang Xuan dengan nada gelisah. Qin Liuyun menatapnya dengan tatapan tajam, pesona yang memikat seolah menutupi semua yang lain. Penerus selanjutnya adalah putriku, Qin Liuyun. Apakah kau juga ingin memiliki hubungan seperti itu dengannya? Yang Xuan langsung merasa gelisah, tetapi kemudian ia segera memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, dia putrimu. Kalau begitu, jangan salah paham, sebelum kamu, aku tidak pernah. Liu Yin adalah penerus yang dipilih oleh bintang kehidupan. Suksesi semacam ini tidak memerlukan hubungan seperti itu, semuanya dipandu oleh bintang kehidupan. Qin Liuyun menjelaskan, wajahnya sedikit memerah. Apakah ada cara untuk melaksanakan warisan tanpa proses seperti itu? Tanya Yang Xuan dengan cemas. Ya, tapi kau harus menunggu sampai Liu Yin mencapai pangkat kekaisaran. Saat itu, kau bisa memulai warisan menggunakan bintang kehidupan, dan itu akan berhasil dengan sendirinya, jelas Qin Liuyun. Yang Xuan menghela napas lega. Bagus, bagus.
Namun sebelum Liu Yin menjadi kaisar, kau harus menjadi kaisar agung Tianqin dan melindungi klan Tianqinku. Qin Liu Yun menatapnya dan berkata. Yang Xuan menghela napas panjang. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara, mengingat betapa banyak keuntungan yang telah ia peroleh. Dia tidak hanya mendapatkan bintang kehidupan, tetapi juga memperoleh sebagian besar kekuatan Qin Liu Yun, dan bahkan mendapatkan seorang wanita secara cuma-cuma. Dia bertanya-tanya apakah Xiao Jing akan memutilasinya jika dia mengetahuinya. Pikiran Yang Xuan melayang. Ambillah tongkat kehidupan. Bintang kehidupan akan pulih secara bertahap. Aku akan bekerja keras untuk mendidik Liu Yin agar ia bisa menjadi kaisar secepat mungkin. Pada saat itu, kau bisa menyerahkan tongkat kehidupan kepadanya, kata Qin Liu Yun. Yang Xuan mengangguk, akhirnya menerima kesepakatan ini. Ayo kita keluar, aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa kau adalah Kaisar Agung Tianqin yang baru. Selama kau memegang tongkat kehidupan, tidak akan ada yang keberatan, kata Qin Liu Yun. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, pada saat itu, Anda perlu memadatkan bintang kehidupan dengan kekuatan kehidupan dan menunjukkannya kepada semua orang. Yang Xuan mengangguk kosong, segala sesuatunya berkembang begitu tak terduga, benar-benar di luar imajinasinya. Awalnya, ia berniat untuk melakukan pembunuhan massal. Namun siapa sangka, pada akhirnya, dia tidak membunuh seorang pun, dan malah secara tak terduga menjadi Kaisar Agung Tianqin. Dan malah terlibat dalam masalah. Ini benar-benar, dia bahkan tidak tahu harus mengeluh kemana. Ayo kita kembali, aku tidak bisa membuka jalan itu. Qin Liu Yun berkata seolah itu hal yang sudah jelas. Yang Xuan dengan perasaan hampa mengulurkan tangan dan merobeknya perlahan, dan sebuah celah besar muncul di alam kekosongan. Entah mengapa, perasaan ketergantungan yang aneh tiba-tiba muncul di hati Qin Liu Yun, seolah-olah. Yah, seolah-olah semuanya seharusnya seperti ini. Ngomong-ngomong, siapa namamu sebenarnya? Tanya Qin Liu Yun, memperhatikan penampilan Yang Xuan yang berbeda dari Li Bai. Yang Xuan masih berkata dengan hampa. Baiklah, ayo pergi. Qin Liu Yun merangkul lengan Yang Xuan dan berkata pelan. Yang Xuan menghela napas dalam hati, lalu perlahan melangkah maju bersama Qin Liu Yun. Sesaat kemudian, mereka kembali ke Istana Kristal yang megah. Kemarilah, seru Qin Liu Yun, sambil masih memegang lengan Yang Xuan. Desis, desis, desis. 4 sosok cantik tiba-tiba muncul dan langsung berlutut. Bawahan hadir, keempatnya berkata serempak. Namun, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka terus melirik Yang Xuan secara diam-diam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu juga, otak mereka hampir berhenti berfungsi. Namun, urusan Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mohon undang 4 persembahan, 8 tetua eksekutif ke Aula Lira. Juga, mohon undang Kaisar Tianqin, dan Putri Mahkota Tianqin ke Aula Lira juga. Qin Liu Yun, masih memegang lengan Yang Xuan, berkata dengan lembut. Ya, keempatnya menjawab serempak, lalu sosok mereka menghilang. Tunggu saja, Qin Liu Yun menatap Yang Xuan dan berkata pelan. Namun, Yang Xuan tetap tanpa ekspresi, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Setelah sekitar 1 jam, keempatnya kembali secara bersamaan, berlutut untuk melaporkan, Kaisar Agung, semua orang telah tiba dan sedang menunggu di aula utama. Bagus, kau boleh mundur, kata Qin Liu Yun. Keempatnya menghilang secara bersamaan. Qin Liu Yun melepaskan lengan Yang Xuan dan berkata, ayo pergi. Singgasana Kaisar Agung di Aula Lira menjadi milikmu mulai saat ini. Aku akan berdiri di sisimu dan mengingatkanmu tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang Xuan ragu sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Qin Liu Yun menatapnya, apakah kau punya solusi yang lebih baik? Jika kau pergi begitu saja, klan Tianqin, setelah kehilangan Kaisar Agungnya, akan segera dicabik-cabik oleh klan-klan kuat lainnya, hingga tak tersisa sedikit pun. Yang Xuan terdiam. Qin Liu Yun benar, tanpa seorang Kaisar Agung untuk melindungi mereka, klan Tianqin akan berada dalam kesulitan besar. Ini berbeda dengan umat manusia. Umat manusia telah bertahan hingga saat ini karena berbagai alasan. Kau tak perlu khawatir, setelah mendapatkan pengakuan dari bintang kehidupan, tak seorang pun akan berani menentangmu. Klan Tianqin berbeda dari klan lain, meskipun kau bukan anggota klan Tianqin murni, selama kau memiliki pengakuan dari bintang kehidupan, kau adalah bagian dari klan Tianqin, dan tak seorang pun akan mempertanyakan identitasmu, kata Qin Liu Yun. Baiklah, ayo pergi. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Segalanya berubah terlalu cepat, dia benar-benar tidak bisa mengikuti kecepatannya dan hanya bisa menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Jalan menuju Aula Lira adalah jalan eksklusif. Keduanya berjalan tanpa bertemu orang lain dan segera tiba di Aula Lira. Masuklah, semua tokoh penting klan Tianqin ada di dalam. Qin Liu Yun dengan lembut mendorong Yang Xuan dan berkata. Yang Xuan tak lagi ragu dan perlahan mendorong pintu yang sedikit terbuka itu hingga terbuka. Bab 903. Pintu-pintu besar itu terbuka tanpa suara ke kedua sisi. Qin Liu Yun melirik Yang Xuan dan masuk lebih dulu. Yang Xuan mengikuti dari dekat, dan juga memasuki aula besar. Pada saat itu, di dalam istana Kaisar Agung yang luas dan didekorasi dengan hikmat, 4 tetua berjubah putih berdiri di barisan paling depan, menundukkan kepala, dan terdiam. Di belakang mereka ada seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah kekaisaran, memancarkan aura yang mulia dan hikmat.
Di samping wanita itu, Qin Liuyin, yang pernah dilihat Yang Xuan sebelumnya, berdiri dengan tenang, tidak berani mendongak. Di belakang mereka ada 8 tetua dengan berbagai pakaian, dan Qin Xuanxing termasuk di antara mereka. Di hadapan mereka terdapat sebuah panggung tinggi dengan anak tangga emas, dan di atas panggung itu terdapat sebuah kursi kekaisaran kristal yang terus-menerus memancarkan aura yang agung. Jalan khusus Kaisar Agung mengarah langsung ke mimbar tinggi, dan Yang Xuan serta Qin Liuyun mengikutinya untuk berdiri di hadapan singgasana Kaisar Agung. Mendengar langkah kaki mereka, semua orang di aula berlutut, seraya berseru, "Kaisar Agung." Qin Liuyun berdiri di samping dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bangkitlah." Semua orang menjawab serempak, "Terima kasih, Kaisar Agung." Barulah kemudian mereka berdiri dan mendongak. Saat mendongak, semua orang serentak terkejut dan tercengang. Di hadapan singgasana yang megah, Kaisar Agung yang mereka hormati tersenyum, dan di sampingnya, yang mengejutkan, berdiri seorang pria berjubah putih. Apa yang sedang terjadi? Semua orang agak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin Kaisar Agung, yang begitu agung, memiliki seorang pria berdiri di sampingnya? Dan dari kelihatannya, Kaisar Agung mereka tampaknya secara halus menghormati pria itu. Di antara mereka, Qin Xuanxing merasakan hal yang paling luar biasa. Ia langsung mengenali pria di hadapan tahta itu adalah Kaisar Agung ras manusia yang baru saja naik tahta, inkarnasi Li Bai. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Pikirannya tidak mampu memahaminya sepenuhnya. Qin Liuyin bahkan lebih bingung, bahkan tercengang. Setelah baru saja melakukan kontak intim dengan Yang Xuan, otaknya langsung membeku saat ini, kehilangan kemampuan untuk berpikir. Setiap orang bereaksi berbeda, tetapi tanpa terkecuali, tidak ada yang berbicara. Meskipun terkejut, prestise Kaisar Agung yang telah lama terpancar melarang mereka untuk bertanya. Kaisar Agung pasti memiliki alasan tersendiri untuk melakukan ini. Pikiran-pikiran seperti itu beredar di benak setiap orang. Dengan pemikiran itu, hati mereka perlahan menjadi tenang. Namun sebelum hati mereka benar-benar tenang, apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat semua orang ketakutan. Mereka menyaksikan dewa mereka, Kaisar Agung Tianqin yang terhormat, dengan lembut memegang lengan pria itu dan membantunya duduk di atas singgasana Kaisar Agung, sebuah tempat duduk yang hanya boleh diduduki oleh Kaisar Agung, sementara ia sendiri berdiri dengan anggun di sampingnya. Ledakan. Suara gemuruh dahsyat meletus di benak setiap orang, mengejutkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan merasakan ilusi seolah-olah tidak berada di dunia fana. Beberapa bahkan menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan penglihatan mereka. Lebih jauh lagi, beberapa orang bahkan memiliki ilusi bahwa Kaisar Agung sedang dipaksa dan akan menyerang. Saat semua orang bereaksi berbeda, Qin Liuyun melangkah sedikit ke depan lalu menyatakan dengan lantang, tongkat kehidupan telah mengakui seorang tuan baru. Semuanya, sambutlah Kaisar Agung Tianqin yang baru. Ledakan. Semua orang meledak. Suara gemuruh memenuhi telinga semua orang, bintang-bintang emas menari di depan mata mereka, dan bahkan muncul gambar-gambar seperti kepingan salju, seolah-olah berada di dalam awan. Kata-kata yang keluar dari mulut Qin Liuyun bagaikan bom, langsung meledak di tengah kerumunan, membuat semua orang agak bingung. Pandangan Qin Xuanxing menjadi gelap, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana, tiba-tiba, Kaisar Agung Tianqin berubah, dan menjadi seseorang yang tampaknya sama sekali tidak mungkin. Qin Liuyin, di sisi lain, menatap dengan mata terbelalak, benar-benar tercengang, mulutnya ternganga, tidak menyadari sekitarnya. Semua orang merasa seolah-olah berada di awan, agak tersesat dan bingung. Qin Liuyun menghela napas dalam hati. Dia tahu semua orang akan bereaksi seperti ini. Namun, hal ini dapat dimengerti. Siapa yang akan menduga perubahan seperti itu? Bahkan dia sendiri, sebelum memasuki alam hampa, tidak akan pernah membayangkan hasil seperti itu. Namun, keputusan telah diambil, hasilnya tak dapat diubah. Demi klan Tianqin, ini adalah pilihan terbaik. Tampilkan bintang kehidupan, dia menatap Yang Xuan dan mengingatkannya dengan lembut. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia juga sedikit memahami tindakan Qin Liuyun. Selain itu, memang tidak ada cara lain. Sebuah kekuatan kehidupan yang sangat besar mulai mengalir kembali, dan tongkat giok putih muncul di tangan Yang Xuan, bergetar lembut. Kemudian, di ujung tongkat giok putih itu, sebuah bola air jernih seukuran telapak tangan perlahan muncul. Energi yang jernih dan lembut seperti hembusan angin mulai menyebar di antara kerumunan, hangat dan lembut, membuat semua orang merasa seolah-olah berada di mata air panas. Lambat laun, kebingungan, keheranan, dan keraguan di wajah semua orang pun mulai menghilang. Kemunculan bintang kehidupan menunjukkan bahwa pria yang memegang tongkat kerajaan saat ini memang Kaisar Agung Tianqin yang baru, tanpa keraguan sedikitpun. Meskipun dia mungkin satu-satunya Kaisar Agung pria dalam sejarah Lira, dan mungkin satu-satunya Kaisar Agung Tianqin yang bukan anggota klan Tianqin. Tapi apa gunanya? Mendapatkan pengakuan dari bintang kehidupan itu sendiri sudah menjelaskan semuanya. Mulai saat ini, Kaisar Agung Tianqin yang baru ini adalah anggota klan Tianqin, dan tidak seorang pun akan mempertanyakannya, atau berani mempertanyakannya. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di antaranya, tetapi kemunculan bintang kehidupan tidak memerlukan penjelasan. Yang pertama berlutut adalah, secara mengejutkan, Qin Xuanxing.
Ia berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk, kata pertamanya masih mengandung keraguan, tetapi mulai dari kata kedua dan seterusnya, hanya tekad yang tersisa. Salam, Kaisar Agung, katanya. Salam, Kaisar Agung. Orang kedua yang berlutut adalah seorang pendeta. Karena telah lama menemani Kaisar Agung dan akrab dengan kekuatan bintang kehidupan, dia mengenali identitas pria itu bahkan lebih cepat daripada Qin Xuanxing. Dia memang pewaris sah Kaisar Agung, yang ditegaskan oleh tongkat kehidupan, tanpa keraguan sedikitpun. Salam, Kaisar Agung. Keempat pendeta itu berlutut, menerima kenyataan baru ini. Salam, Kaisar Agung. Kedelapan tetua Tianqin, termasuk Qin Xuanxing, juga berlutut, menerima Kaisar Agung yang baru. Kaisar Tianqin, mengenakan jubah kekaisaran, menghela napas dalam hati dan juga berlutut dengan satu lutut, berkata dengan lembut, Salam, Kaisar Agung. Di antara semua orang, dialah yang paling sedikit diberi kesempatan untuk berbicara. Suksesi tahta hanyalah sebuah perintah dari Kaisar Agung. Orang terakhir yang berlutut adalah Qin Liuyin. Bahkan sekarang, dia merasa seperti berada dalam mimpi, agak sulit untuk pulih. Bagaimana musuh yang dibenci ini secara misterius bisa menjadi Kaisar Agung? Namun, meskipun ada segudang keraguan di hatinya, dia tidak akan pernah berani mempertanyakan keputusan tongkat kehidupan, jadi dia hanya bisa bersujud. Salam, Kaisar Agung. Semua suara menyatu menjadi satu, mengguncang seluruh istana Kaisar Agung. Qin Liuyun diam-diam menghela napas lega, lalu menatap Yang Xuan, memberi isyarat agar dia mengatakan sesuatu. Bahkan saat ini, Yang Xuan masih merasa agak sulit percaya, bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya menerima identitas barunya ini. Namun, dia jelas tidak gentar, pemandangan seperti itu tentu saja tidak bisa membuatnya gentar. Bangun, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 904. Semua orang berdiri dan kemudian, dengan berbagai ekspresi, mengamati Kaisar Agung Tianqin yang baru. Namun, untuk sesaat, mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ini adalah sifat manusia, penerimaan mereka juga membutuhkan sebuah proses dan tentu saja tidak bisa dicapai dalam semalam. Saat ini, mereka hanya sementara mengakui Yang Xuan sebagai Kaisar Agung karena tongkat kehidupan telah memilihnya, tetapi untuk benar-benar memenangkan kepercayaan mereka bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Masih ada banyak prosedur penting dan bahkan banyak insiden yang pasti akan terjadi, yang dipahami semua orang tanpa perlu dinyatakan secara eksplisit. Di antara mereka, pemikiran Qin Liuyin adalah yang paling kompleks. Sebagai putri Kaisar Agung, meskipun dia tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya dengan Qin Liuyun, sebagai penerus Kaisar Agung berikutnya, dia tentu saja tahu lebih banyak daripada yang lain. Sebagai contoh, proses yang sangat menuntut bagi tongkat kehidupan untuk mengenali seorang pria sebagai tuannya. Semua orang boleh pergi, Liuyin, tetaplah di sini, kata Qin Liuyun, melihat beragam ekspresi kerumunan, dan menyadari bahwa mereka memang membutuhkan waktu. Ya, jawab semua orang serempak. Meskipun, secara tegas, Qin Liuyun saat ini bukan lagi Kaisar Agung Tianqin, rasa kagum yang telah lama melekat padanya tidak akan hilang dalam semalam. Semua orang pergi satu persatu. Dengan kepergian mereka, berita mengejutkan tentang Yang Xuan yang menjadi Kaisar Agung Tianqin yang baru akan menggemparkan seluruh jagat bintang dalam waktu singkat. Sebelum pergi, Qin Xuanxing menoleh dan melirik Yang Xuan, yang duduk di singgasana kekaisaran. Ia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa, dan pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas dalam-dalam dan pergi dengan tenang. Setelah semua orang pergi, Qin Liuyun menatap Qin Liuyin, yang tetap diam dengan kepala tertunduk, lalu menghela napas pelan dan berkata, Liuyin, kemarilah. Qin Liuyin berjalan mendekat sesuai instruksi, tetap menundukkan kepala dalam diam. Qin Liuyun dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata pelan, aku tidak perlu menjelaskan perubahan yang telah terjadi. Kau hanya perlu tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menerima bimbinganku secara menyeluruh, berusaha untuk memasuki alam kaisar secepat mungkin dan mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan. Qin Liuyin tertegun, tatapannya beralih ke Yang Xuan. Yang Xuan tentu tahu apa maksudnya, tetapi dia hanya tersenyum tipis. Qin Liuyun menyadari tatapannya, rona merah muncul di wajahnya, dan dia berbisik, meskipun alamku sekarang telah menurun ke peringkat kekaisaran, semua yang telah kupelajari sepanjang hidupku tetap jelas. Di masa depan, kau harus belajar dengan tekun dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan tongkat kehidupan sesegera mungkin. Qin Liuyin mendengar implikasi dalam kata-katanya dan langsung terkejut, menatap Yang Xuan dengan sedikit tidak percaya. Meskipun dia sudah mencurigainya, karena memiliki beberapa informasi dari dalam, menerima pengakuan tulus dari Qin Liuyun tetap sangat mengejutkannya. Kebencian terlihat jelas di wajahnya. Qin Liuyun tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan berkata dengan suara berat, singkirkan kebencian bodohmu itu. Kau harus tahu bahwa masa depan klan Tianqin terletak di antara kau dan dia. Qin Liuyin gemetar tanpa sadar. Jelas, dia juga telah mempertimbangkan konsekuensi mengerikan itu. Jika Yang Xuan pergi begitu saja, tanpa mengambil tongkat kehidupan sekalipun, dia, karena belum mencapai pangkat kekaisaran dan karenanya tidak diakui, tidak akan bisa menjadi Kaisar Agung yang baru. Pada saat itu, klan Tianqin tidak akan memiliki masa depan sama sekali. Memikirkan hal ini, dia sepertinya agak mengerti mengapa Qin Liuyun rela menanggung penghinaan seperti itu, bahkan setelah seorang pria mengambil harta miliknya yang paling berharga. Saya mengerti, dia mengangguk dengan serius.
Setelah itu, dia menghadap Yang Xuan, dan setelah sedikit ragu, dia berlutut dengan satu lutut. Salam, ayah. Yang Xuan langsung membeku. Opo. Ayah, siapa yang kau panggil? Kau gila. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, Qin Liuyun memanggil Qin Liuyun sebagai ibunya, dan Qin Liuyun telah mengakui Yang Xuan sebagai suaminya. Jadi, Qin Liuyun memanggil Yang Xuan sebagai ayahnya tampaknya masuk akal. Namun, meskipun masuk akal, rasanya terlalu aneh. Dengan senyum getir, Yang Xuan hanya bisa melambaikan tangannya sedikit, membantu Qin Liuyun berdiri, dan berkata, mari kita gunakan alamat lain, ini terlalu aneh. Namun Qin Liuyun yang teguh pendirian, karena percaya bahwa dia memahami pengorbanan Kaisar Agung yang menanggung penghinaan dan menawarkan dirinya kepada musuh demi klan Tianqin, mengembangkan rasa kepahlawanan tragis yang mendalam, dan bersedia mengakui musuhnya sebagai ayahnya. Ayah, ritual ini tidak bisa diabaikan, katanya sambil menundukkan kepala dengan ekspresi sedih. Baiklah. Yang Xuan segera menghentikannya, menatap Qin Liuyun dengan sedikit rasa tak berdaya. Namun, Qin Liuyun tampak sangat setuju, membuat Yang Xuan bertanya-tanya apakah dia takut Yang Xuan akan menggunakan metode yang sama untuk mewariskan tongkat kehidupan kepada Qin Liuyun. Setelah Qin Liuyun pergi, Qin Liuyun membawa Yang Xuan kembali ke kamar tidur Kaisar Agung. Kamar tidur Kaisar Agung, dengan dekorasinya yang sangat biasa, sama sekali tidak sesuai dengan status Kaisar Agung Tianqin. Namun, dilihat dari sikap Qin Liuyun, dia tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. 8 pelayan cantik berlutut serempak. Qin Liuyun memandang Yang Xuan dan berkata, mereka semua masih perawan. Jika kau mau, kau bisa memanggil mereka untuk menemanimu kapan saja. Kedelapan pelayan cantik itu semuanya tersipu, jelas tidak siap dengan saran seperti itu. Yang Xuan melirik Qin Liuyun, tidak mengerti maksudnya. Qin Liuyun menyuruh para pelayan pergi, lalu tersenyum dan berkata, Kaisar Agung Tianqin selalu seorang wanita. Anda adalah Kaisar Agung pria pertama, jadi semua orang masih kurang berpengalaman. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Yang Xuan menatapnya lama, lalu tiba-tiba bertanya, mengapa demikian? Qin Liuyun menghindari tatapan Yang Xuan, menoleh keluar jendela. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, aku tidak punya pilihan, dan klan Tianqin juga tidak punya pilihan. Aku hanya berharap kau, sebagai imbalan atas pemberian tongkat kehidupan dan diriku kepadamu, akan melindungi klan Tianqin untuk sementara waktu. Suaranya sangat lemah, bahkan sangat lembut dan halus, tetapi entah mengapa, Yang Xuan mendengar di dalamnya sebuah tekad, pengabdian, dan pengorbanan. Pada saat itu, dia tiba-tiba memahami pemikiran Kaisar Agung Tianqin yang tragis dan mengagumkan ini. Semua itu demi kelangsungan klan Tianqin. Demi tujuan ini, dia rela mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Aku mengerti, aku akan memenuhi peranku sebagai Kaisar Agung Tianqin ini sampai Kaisar Agung Tianqin yang sebenarnya muncul, kata Yang Xuan dengan serius. Qin Liuyun tersenyum, berseri-seri seperti bunga. Dia menatap Yang Xuan, musuh bebuyutannya yang juga merupakan satu-satunya andalan klan Tianqin saat ini, dan perlahan berkata, terima kasih. Sebuah berita mengejutkan menimbulkan gelombang besar di seluruh gugusan bintang. Kekuasaan Kaisar Agung Tianqin telah berpindah tangan, penggantinya adalah seorang pria bernama Yang Xuan, yang dikenal sebagai Kaisar Agung Tianxuan. Begitu berita itu tersebar, hal itu menimbulkan kegemparan di antara semua klan. Sudahkah kau dengar, Kaisar Agung Tianqin dari klan Tianqin telah digantikan, dan penggantinya adalah seorang pria. Tentu saja aku sudah mendengar. Yang aneh bagiku adalah mengapa seorang kaisar baru tiba-tiba muncul di klan Tianqin, dan bukan dengan nama keluarga Qin. Siapa yang tahu, tetapi Kaisar Agung Tianxuan ini benar-benar menerima pengakuan tongkat kehidupan klan Tianqin, jika tidak, mustahil baginya untuk berhasil sebagai Kaisar Agung Tianqin. Itu sudah pasti, tapi bagaimana bisa aku mendengar bahwa Kaisar Agung Tianxuan awalnya bukan anggota klan Tianqin? Kau bicara omong kosong. Jika dia bukan anggota klan Tianqin, bagaimana mungkin dia mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan? Benar, sekarang setelah kau sebutkan, itu memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang mendapatkan pengakuan tongkat kehidupan bukan anggota klan Tianqin? Tepat sekali, kenaikan tahta kaisar baru tentu saja melibatkan upacara besar. Mengapa aku belum mendengar kabar apapun? Itu memang aneh. Mungkinkah ada hal tersembunyi di balik ini? Diskusi semacam itu terjadi di antara para praktisi seni bela diri dari berbagai klan. Banyak praktisi seni bela diri berbondong-bondong ke klan Tianqin untuk menyaksikan sikap Kaisar Agung Tianqin yang baru naik tahta. Namun, banyak di antara mereka menyimpan motif tersembunyi. Belum lagi aktivitas rahasia di antara berbagai faksi di dalam klan Tianqin itu sendiri. Untuk beberapa waktu, seluruh klan Tianqin dipenuhi dengan gejolak terselubung. Bab 905. Wilayah Bintang Ras Manusia. Bintang istana kekaisaran yang sangat besar itu memancarkan cahaya keemasan yang samar di langit berbintang. Di dalam istana kekaisaran yang megah, Zhang Zongyang dan Fang Rongxuan berdiri dalam keheningan di aula besar, saling bertukar pandangan. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Agung Tianqin? Penguasa istana kekaisaran mondar-mandir, wajahnya penuh kebingungan. Zhang Zongyang berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, berita yang saya terima tampaknya menunjukkan bahwa Kaisar Agung Tianxuan telah mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan klan Tianqin.
Penguasa istana kekaisaran berhenti dan memandang Zhang Zongyang, sambil berpikir, karena dia telah mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan, apakah itu berarti, mulai saat ini, dia adalah anggota klan Tianqin, dan bukan ras manusia. Zhang Zongyang terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala dan berkata, memang benar. Bagaimana pendapatmu? Penguasa istana kekaisaran menatap Fang Rongxuan. Fang Rongxuan merenung sejenak dan berkata, tongkat kehidupan adalah artefak suci lira, tidak mungkin salah. Jika dia benar-benar mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan, maka, sejak saat itu, dia memang dapat dianggap sebagai seorang lira. Jika memang begitu, penguasa istana kekaisaran merenung sejenak sebelum melanjutkan, jika memang begitu, berarti umat manusia masih belum menghasilkan seorang kaisar. Zhang Zongyang dan Fang Rongxuan saling bertukar pandang, keduanya melihat sedikit kesedihan di mata satu sama lain, tetapi lebih dari itu, sebuah desahan lega. Memang benar, kata mereka serempak. Penguasa istana kekaisaran menghela napas pelan, senyum tersungging di bibirnya, dengan naiknya kaisar lira yang baru, ras manusia kita harus menunjukkan rasa hormat kita. Tanyakan kapan Kaisar Agung Tianxuan akan mengadakan upacara besarnya, agar klan kita dapat menyiapkan hadiah yang berlimpah. Zhang Zongyang dan Fang Rongxuan membungkuk serentak, berbisik, ya. Setelah meninggalkan istana kekaisaran, keduanya berpisah, tetapi tidak lama kemudian, mereka bertemu kembali di luar istana kekaisaran. Keadaan menjadi seperti ini, benar-benar di luar dugaan semua orang, kata Fang Rongxuan sambil tersenyum getir, bahkan sedikit melankolis. Wajah Zhang Zongyang tidak menunjukkan banyak emosi, tetapi rasa tak berdaya di matanya sangat jelas terlihat. Ini mungkin solusi terbaik, desahnya. Umat manusia telah melahirkan seorang kaisar agung, namun umat manusia masih belum memiliki kaisar agung. Kedua belah pihak dapat ditenangkan, dan kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Kata-katanya berbelit-belit, tetapi Fang Rongxuan jelas mengerti dan juga menghela napas, memang, mungkin ini benar-benar satu-satunya solusi. Kita tidak perlu memeras otak untuk memikirkannya, dia bisa terus menjadi kaisar setempat, dan Kaisar Agung Tianxuan tidak perlu menjadi musuh kita. Ini benar-benar bagus, sangat bagus. Mengapa aku tidak mendengar kata, baik, dalam nada bicaramu? Zhang Zongyang menatapnya. Mengapa ini harus baik untukmu dan aku? Ini benar-benar baik ketika semua orang baik. Fang Rongxuan berbalik dan pergi, dedaunan bintang istana kekaisaran berguguran di belakangnya. Sambil memperhatikan sosoknya yang menjauh, Zhang Zongyang bergumam pelan, semua orang baik, benarkah itu baik? Memang benar-benar baik. Bintang lira, aula besar Tianxuan. Dekorasi interior aula yang telah berganti nama itu tetap tidak berubah, masih sederhana dan megah. Yang Xuan memegang beberapa keping kristal yang digunakan untuk merekam informasi, ekspresinya sungguh menakjubkan. Jika dia tidak benar-benar mengerti, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa klan Tianqin sebenarnya sangat kaya sehingga berlimpah uang, bahkan tidak dapat menggambarkan sebagian kecil pun dari kekayaan mereka. Tidak hanya itu, menjadi yang terkaya di dunia hanyalah salah satu aspeknya. Hanya ketika dia benar-benar memahami kekuatan klan Tianqin barulah dia menyadari mengapa klan Tianqin selalu mempertahankan status transendennya, tanpa ada yang berani menantangnya. Kaisar Tianqin Qin Liuyun adalah satu aspek, tetapi kekuatan militer yang luar biasa yang membuat Yang Xuan terheran-heran adalah hal yang benar-benar mengejutkannya. Klan Tianqinku selalu diam-diam berdagang dengan ras manusia. Untuk hal-hal spesifik, Fang Rongxuan mewakili ras manusia, dan Lian Zong bertanggung jawab atas detailnya. Sekarang Lian Zong menghilang secara misterius, hubungan ini perlu dibangun kembali, kata Qin Liuyun dari samping. Saat itu, ia mengenakan gaun sutra, sosoknya yang anggun terlihat sempurna. Yang Xuan meletakkan keping kristal itu, menatapnya dengan aneh, dan bertanya, apakah masalah seperti ini membutuhkan perhatian pribadi Kaisar? Qin Liuyun tersenyum menawan, tentu saja tidak. Hanya saja, dengan naiknya Anda sebagai kaisar baru, Kaisar Tianqin tidak mengenal temperamen Anda, sehingga segala sesuatu, sekecil apapun, akan dilaporkan. Entah mengapa, Yang Xuan merasakan sedikit ketenangan darinya, meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya ilusi. Katakan padanya bahwa semuanya tetap seperti biasa, aku tidak akan ikut campur dalam hal-hal spesifik, kata Yang Xuan dengan pasrah. Senyum Qin Liuyun semakin cerah, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu, dia juga bisa yakin bahwa, apapun yang terjadi, Anda tidak akan menunjuk Kaisar Tianqin yang baru. Aku tidak punya waktu luang sebanyak itu, Yang Xuan bersandar dan berkata, ngomong-ngomong, apa itu, medan perang pusat, yang disebutkan dalam chip kristal itu? Kau tidak tahu, mantan Kaisar Tianqin itu agak terkejut. Kupikir, karena kau sudah menjadi kaisar, kau pasti sudah tahu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia benar-benar tidak tahu. Yang disebut medan perang pusat selalu dikelola oleh aliansi banyak klan. Klan lain hanya bertanggung jawab untuk mengirim pasukan dan perbekalan logistik. Sederhananya, itu berarti menyediakan orang ketika dibutuhkan dan uang ketika dibutuhkan. Ras manusia tidak terkecuali, Qin Liuyun menghela napas. Melawan siapa? Yang Xuan dengan tepat memahami inti permasalahannya. Setan ekstraterestrial, wajah Qin Liuyun menunjukkan keseriusan, dan dia melanjutkan, spesies yang sangat kuat dan jahat. Yang Xuan menunjukkan ekspresi bertanya-tanya. Medan perang pusat sebenarnya adalah lorong yang menghubungkan ke wilayah luar. Pertempuran telah ada sejak zaman kuno.
Aliansi Seribu Klan awalnya adalah aliansi sementara yang dibentuk oleh beberapa kaisar agung dari berbagai ras, tetapi seiring berjalannya waktu, aliansi ini secara bertahap berkembang menjadi kekuatan yang tangguh, yang terus-menerus berperang melawan iblis ekstraterestrial, kata Qin Liuyun dengan serius. Apakah kau pernah ikut berperang? Yang Xuan mengajukan pertanyaan penting. Ya, Qin Liuyun mengangguk. Ketika aku berada di tahap kaisar, aku direkrut dan dikirim ke medan perang pusat untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan iblis ekstraterestrial. Jika aku harus menggambarkannya dalam satu kalimat, itu sangat tragis, nyaris lolos dari kematian. Qin Liuyun jelas-jelas mengenang tahun-tahun kejayaan itu, ekspresinya dipenuhi emosi. Lalu, Yang Xuan bertanya lagi. Setelah masa pengabdianku berakhir, aku kembali ke Lira. Berkat pengalaman dan wawasan yang kudapatkan di medan perang, aku berhasil naik pangkat menjadi Kaisar Agung, mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan, dan menjadi Kaisar Tianqin yang baru, jelas Qin Liuyun. Bagaimana dengan Kaisar Tianqin sebelumnya? Tanya Yang Xuan dengan bingung. Ibuku, tentu saja, pergi ke medan perang pusat. Namun, dia meninggal dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu, kata Qin Liuyun perlahan, meskipun tidak ada kesedihan di wajahnya. Yang Xuan terdiam, perlahan mencerna informasi yang sama sekali tidak diketahui oleh orang biasa. Jadi, tempat kita berada sebenarnya adalah zona aman di belakang garis depan, sangat damai. Pertempuran sesungguhnya terjadi di medan perang pusat, kata Qin Liuyun dengan penuh emosi. Yang Xuan mengambil kristal itu lagi dan membaca informasi di dalamnya. Sesaat kemudian, wajahnya menunjukkan keterkejutan. 10 tahun yang lalu, klan Tianqin merekrut 450 juta prajurit, dan berbagai persediaan berjumlah 11 triliun mata uang aliansi. Apakah ini hanya satu kumpulan data? Tidak seberapa, kata Qin Liuyun dengan tenang. Karena kebijakan klan Tianqin yang selalu menunggu waktu yang tepat, mereka selalu agak diabaikan oleh aliansi 1000 klan. Ras lain, seperti Demigod, Sirius, Awan Hitam, dan sebagainya, memberikan kontribusi jauh lebih banyak. Yang Xuan agak terdiam, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah tidak ada yang keberatan? Qin Liuyun menatapnya dengan aneh, mengapa harus ada keberatan? Aliansi 1000 klan melindungi perkembangan dan kemakmuran semua ras, dan semua ras memberikan kekuatan tempur dan sumber daya kepada aliansi 1000 klan. Bukankah ini normal? Uang perlindungan, Yang Xuan tiba-tiba mengerti. Bab 906. Qin Liuyun mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk, deskripsi itu cukup tepat, bisa dibilang begitu. Yang Xuan memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, apakah umat manusia juga seperti ini? Itu wajar, tetapi aliansi 1000 klan mengambil lebih sedikit dari ras manusia karena mereka menganggap mereka lemah, kata Qin Liuyun, setelah mengadopsi konsep biaya perlindungan. Yang Xuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia dengan ragu bertanya, apakah ada yang pernah keberatan? Tidak, Qin Liuyun menggelengkan kepalanya, melirik Yang Xuan, lalu melanjutkan, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Aliansi 1000 klan bukanlah pihak yang bisa kita sakiti. Siapapun dari mereka yang muncul adalah anggota tingkat kekaisaran, dan para pemimpin tingkat tinggi mereka bahkan berstatus Saint Grade. Tingkat suci. Yang Xuan sedikit terkejut, dia mengira tingkatan tertinggi adalah peringkat kekaisaran. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menahan iblis ekstraterestrial? Kata Qin Liuyun, seolah itu sudah jelas. Konon, penguasa sejati aliansi 1000 klan adalah satu-satunya dewa sejati di alam semesta ini. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Qin Liuyun mengangguk setuju. Satu alam semesta hanya dapat memiliki satu Tuhan sejati, ini adalah aturan besi yang tak berubah di alam semesta. Penguasa aliansi 1000 klan adalah penguasa alam semesta ini, Tuhan sejati. Manusia, mendalam, surga, kerajaan, kekaisaran, suci, Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, satu-satunya. Yang Xuan mulai mengerti. Wilayah kami terletak di sudut alam semesta, meliputi sekitar 1/4 wilayahnya. Terdapat sekitar 2000 ras di sini, di antaranya ras-ras kuat seperti klan Tianqin, ras setengah dewa, klan awan hitam, klan serigala langit, dan sebagainya, yang semuanya dipimpin oleh seorang kaisar agung. Ras-ras lainnya adalah ras yang lebih lemah, seperti ras manusia, dan bahkan ada lebih banyak ras yang lebih lemah daripada ras manusia, jelas Qin Liuyun. Yang Xuan terdiam sejenak, lalu mengeluarkan peta bintang yang diperolehnya dari Cadu dan melihatnya berulang kali. Qin Liuyun dengan spontan mengambil peta bintang dari tangannya, dan setelah melihatnya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Ini adalah perangkat umum untuk prajurit ras setengah dewa, barang produksi massal. Jangkauannya hanya meliputi 1/4 dari gugusan bintang tempat kita berada. Ambil ini. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah chip kecil dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Yang Xuan. Yang Xuan mengambilnya, dan dengan sedikit penyelidikan menggunakan pikiran ilahinya, dia agak tercengang. Peta bintang yang diberikan Qin Liuyun kepadanya tidak hanya lebih besar tetapi juga jauh lebih detail, dengan banyak tempat yang ditandai. Dibandingkan dengan peta bintang Yang Xuan sebelumnya, peta ini seperti langit dan bumi. Yang Xuan memperhatikan bahwa di peta bintang, wilayah mereka saat ini ditandai dengan warna hijau, sedangkan 3 wilayah lainnya ditandai dengan warna kuning, biru, dan oranye. Di tengah keempat wilayah tersebut, terdapat area melingkar yang seluruhnya ditandai dengan warna merah, dengan label yang jelas, Medan Perang Pusat. Area itu tidak luas, tetapi entah mengapa, pada pandangan pertama, aura yang sangat berbahaya terpancar dari sana.
3 wilayah lainnya tidak berbeda, mereka kurang lebih mirip dengan wilayah kita. Kekuatan ras juga bervariasi, ras yang kuat memiliki kaisar agung dan ras yang lemah tidak, jelas Qin Liuyun di dekat telinga Yang Xuan. Pikiran ilahi Yang Xuan mundur, wajahnya hampir menabrak Qin Liuyun, yang telah mencondongkan tubuh lebih dekat. Qin Liuyun tidak menunjukkan sedikit pun rasa canggung. Dia dengan lembut merapikan rambutnya dan menengadahkan kepalanya. Sebagai Kaisar Agung Tianqin, Anda seharusnya mengetahui hal-hal ini, katanya. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Apapun permintaan Anda, saya akan berusaha memenuhinya. Bagaimana kalau aku ingin memakanmu? Yang Xuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian dengan nada menggoda. Qin Liuyun tersenyum, seketika memancarkan pesona. Kapan saja, kau suamiku, aku istrimu. Hal seperti itu wajar saja. Yang Xuan dikalahkan dan bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya, aku sudah punya istri. Jika dia meninggal, dia akan pergi, kata Qin Liuyun sambil tersenyum seperti bunga. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh klan Tianqin akan terkubur bersamanya. Apa kau percaya padaku? Yang Xuan menatapnya dengan suara dingin. Aku hanya bercanda, Qin Liuyun masih tersenyum manis. Bahkan jika kau memiliki ratusan atau ribuan wanita di luar sana, aku tidak akan peduli. Aku akan dengan tekun membimbing Liu Yin untuk mencapai pangkat kekaisaran secepat mungkin, dan kemudian berhasil merebut tongkat kehidupan. Setelah itu, kau bisa pergi kemanapun kau mau, itu tidak ada hubungannya denganku. Yang Xuan mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Agung, Kaisar Tianqin telah tiba. Pelayan itu mengumumkan dengan lantang dari pintu. Qin Liu Yun menatap Yang Xuan, memberi isyarat agar dia memutuskan. Yang Xuan tidak menolak, dan berkata, biarkan dia masuk. Ya, suara di luar pintu mereda. Tak lama kemudian, Kaisar Tianqin meminta audiensi dari luar pintu. Masuklah, kata Yang Xuan. Kaisar Tianqin mendorong pintu hingga terbuka, melangkah 2 langkah ke depan, dan berlutut dengan 1 lutut. Salam, Kaisar Agung. Tidak jelas apakah dia sedang menyapa Kaisar baru atau Kaisar lama. Rise, ada apa? Tanya Yang Xuan dengan acuh tak acuh. Kaisar Tianqin mendongak menatap Qin Liu Yun, tetapi Qin Liu Yun tidak menatapnya. Kaisar Tianqin kemudian berdiri dan membungkuk, Yang Mulia Kaisar, wilayah selatan sedang dilanda kekacauan, ada suara-suara pembangkang. Suara-suara pembangkangan apa? Tanya Yang Xuan. Keluarga Lady Selatan baru-baru ini telah menimbulkan masalah, menunjukkan kehormatan kepada Kaisar Agung, kata Kaisar Tianqin sambil menundukkan kepalanya. Oh, apa yang mereka anggap tidak sopan? Kali ini, Qin Liu Yun yang berbicara. Keluarga Le sedang menebar keresahan di mana-mana, mengatakan bahwa Kaisar Agung Tianxuan bukan dari golongan kita, tidak mungkin diakui oleh tongkat kehidupan, dan pasti ada tipu daya, dan sebagainya, kata Kaisar Tianqin sambil tetap menundukkan kepala. Apa yang ingin mereka lakukan? Ekspresi Qin Liu Yun mulai berubah dingin. Mereka ingin Kaisar Agung Tianxuan sendiri pergi ke selatan dengan tongkat kehidupan. Jika Kaisar Agung Tianxuan dapat secara pribadi mendemonstrasikan nyanyian kehidupan, barulah mereka akan tunduk, lanjut Kaisar Tianqin, kepalanya masih tertunduk. Senyum tipis tiba-tiba muncul di bibir Yang Xuan. Dia mengarahkan pandangannya ke Qin Liu Yun, menyiratkan, sepertinya kejayaanmu tidak meliputi setiap inci tanah Tianqin. Qin Liu Yun tentu saja mengerti maksudnya dan mendengus dingin, mereka hanyalah orang-orang yang bersekongkol dengan Ming Yin Ya. Sebelumnya, aku hanya memilih untuk mengabaikan mereka karena menghargai kontribusi leluhur mereka kepada Tianqin. Sekarang, begitu mereka merasakan perubahan arah angin, mereka langsung muncul. Yang Xuan merangkul bahu lembut Qin Liu Yun dan bertanya, jadi, bagaimana kalau kita lakukan? Qin Liu Yun tampak sedikit canggung dengan keakraban Yang Xuan, tetapi dia tidak menjauh. Dia hanya menjawab, sekarang Anda adalah Kaisar Agung. Apapun yang Anda katakan, itulah yang akan terjadi. Kalau begitu aku mengerti. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu, sebagai sedikit tanda balas budi. Yang Xuan menarik lengannya dan tersenyum. Qin Liu Yun menatap lengannya sejenak sebelum menyadari apa yang telah dikatakannya. Dia sedikit ragu, bagaimanapun juga, mereka memang berkontribusi pada Tianqin. Yang Xuan tersenyum, seolah berkata dengan santai, mereka telah berkontribusi pada Tianqin, tetapi tidak padaku. Ingat, saat ini, akulah Kaisar Agung Tianqin. Qin Liu Yun menutup mulutnya, pandangannya tertuju pada wajah Yang Xuan sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak melakukannya. Sampaikan kepada mereka bahwa aku akan membawa tongkat kehidupan ke selatan dan mengubah lagu kehidupan untuk mereka, kata Yang Xuan kepada Kaisar Tianqin dengan suara tenang. Kaisar Tianqin masih merenungkan hubungan aneh antara Kaisar Agung yang baru dan yang lama. Ia terdiam mendengar kata-katanya, lalu menundukkan kepala dan berkata, ya, Kaisar Agung. Setelah wanita itu pergi, Qin Liu Yun, yang sebelumnya lebih banyak diam, tiba-tiba berkata, jangan bunuh dia. Yang Xuan tidak menatapnya, hanya bertanya, mengapa aku harus membunuhnya? Qin Liu Yun menghela napas, keluarga Le di selatan, jika bukan karena pengaruhnya di belakang mereka, tidak akan pernah bisa menimbulkan masalah. Saya yakin Anda sudah melihatnya. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Yang Xuan tidak mengakui maupun membantahnya. Dia selalu rajin dan setia kepadaku. Hanya saja dalam hal ini, dia salah, mungkin mengira aku diam-diam diancam olehmu, itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Selain itu, mendidik kaisar baru bukanlah hal mudah.
Jika kau membunuhnya, akan terjadi kekosongan kekuasaan di klan Tianqin. Apakah kau berniat memerintah secara pribadi? Ini menyentuh poin penting. Yang Xuan hanya mendengus dingin dan mengganti topik pembicaraan, lalu bertanya, bagaimana situasi dengan keluarga Le? Qin Liuyun menghela napas pelan, lalu mengucapkan hanya dua kata. Bisa dibunuh. Bab 907. Keluarga Le bisa dibunuh. Hanya itu jawaban Qin Liuyun. Oleh karena itu, ketika Yang Xuan muncul di domain bintang selatan Lira dengan tongkat kehidupan, hal itu menimbulkan kejutan dan perhatian dari semua orang. Yang mengejutkan adalah Kaisar Agung Tianqin yang baru benar-benar telah tiba. Fokusnya adalah bagaimana dia akan menangani keluarga Le, yang telah diwariskan selama 10 milenium. Ketika seorang Kaisar Agung melakukan perjalanan, tentu saja ia tidak akan sendirian. Hal ini menyangkut prestise Lira dan tidak bisa dianggap enteng. Sebenarnya, Yang Xuan awalnya berniat pergi sendirian dan membunuh mereka semua, tetapi Qin Liuyun menolak idenya. Perjalanan Yang Xuan dimaksudkan untuk menegakkan otoritasnya, bagaimana mungkin itu dianggap sebagai permainan. Oleh karena itu, pertunjukannya harus megah. Rombongan Kaisar Agung, yang membentang sejauh 10.000 mil, membentuk lengkungan panjang di langit berbintang, diiringi oleh ratusan armada. Ini terjadi bahkan setelah Yang Xuan menyederhanakannya berulang kali. Melihat antrean yang tak berujung itu, Yang Xuan tak kuasa menggelengkan kepala dan bergumam pelan, terlalu merepotkan. Qin Liuyun, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dan berkata, sekarang kau mewakili seluruh Lira, tak terhitung banyaknya mata yang mengawasimu. Yang Xuan memperhatikan bahwa Qin Liuyun tampak semakin rileks. Setelah dipaksa turun tahta sebagai Kaisar Agung, dia sepertinya menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya. Singkatnya, Yang Xuan tidak bisa lagi memahami maksudnya. Secara logika, Yang Xuan telah mengambil tongkatnya dan bahkan kultivasinya, jadi seharusnya dia membenci Yang Xuan. Tetapi entah mengapa, Yang Xuan tidak merasakan kebencian apapun darinya, sebaliknya, ada perasaan samar, hampir tak terasa, berupa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Hal ini pernah membuat Yang Xuan curiga apakah dia telah tertipu dan dikhianati. Namun, setelah mempertimbangkannya, seluruh proses tampak baik-baik saja, memaksanya untuk menerima kenyataan ini. Yang Mulia Kaisar, keluarga Le belum datang untuk menjemput Anda, lapor seorang pelayan muda dan cantik, berlutut dengan satu lutut, dari kapal utama eksklusif Kaisar Agung Tianqin. Semua bawahan Qin Liuyun adalah wanita, dan masing-masing sangat cantik. Yang Xuan, yang berpegang pada prinsip memanfaatkan segala sesuatu sebaik mungkin, tidak mengganti satu pun dari mereka. Jadi, situasi saat ini adalah Kaisar Agung Tianxuan yang baru diangkat dikelilingi sepenuhnya oleh wanita. Pada kenyataannya, dia juga tidak punya siapapun untuk menggantikan mereka. Setelah mendengar laporan itu, sebelum Yang Xuan sempat bereaksi, ekspresi mantan Kaisar Agung Qin Liuyun berubah muram. Sepertinya keluarga Le ini benar-benar menyimpan niat jahat, katanya dingin, tatapannya menjadi membeku. Kalau begitu, mari kita selesaikan, kata Yang Xuan dengan santai. Dia tidak menyukai masalah, bersikap terus terang dan mengambil pendekatan yang paling langsung adalah gayanya. Qin Liuyun tidak berbicara, tidak setuju maupun tidak membantah. Armada terus maju, dan planet tempat keluarga Le tinggal terlihat di kejauhan. Yang Xuan dengan tajam merasakan bahwa mata yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang sedang mengawasi mereka. Dia terkekeh pelan, perintahkan armada untuk kembali. Qin Liuyun menoleh dengan bingung, dan para bawahannya di sekitarnya juga agak bingung. Yang Xuan mengeluarkan tongkat kehidupan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah keluarga Le tidak ingin melihat tongkat kehidupan? Kalau begitu, mari kita penuhi keinginan mereka. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempat duduknya. Di planet keluarga Le, suasana di rumah besar keluarga Le sangat tegang. Le Wuyu, kepala keluarga Le, adalah seorang pria tua yang tampak hampir berusia 60 tahun. Saat ini, meskipun ia duduk dengan tenang di kursi di aula utama, tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan ketegangan batinnya. Setelah meletakkan cangkir tehnya, ia memandang seseorang di sebelah kirinya yang kepala dan wajahnya terbungkus kain hitam, dan bertanya dengan sedikit cemas, apakah ini akan berhasil? Jangan khawatir, menurut informasi yang dapat dipercaya, Kaisar Agung Tianqin yang baru diangkat belum menerima pengakuan tongkat kehidupan. Selama dia tidak dapat menghasilkan tongkat kehidupan, seluruh klan Tianqin akan bangkit melawannya. Apakah kau pikir tidak ada yang memperhatikan di sini sekarang? Aku khawatir mata seluruh klan Tianqin tertuju ke sini, kata pria berjubah hitam itu dengan suara serak. Tapi ku dengar dia memang mengeluarkan tongkat kehidupan hari itu, Le Wuyu masih ragu. Semudah itu mendapatkan pengakuan dari tongkat kehidupan. Pria berjubah hitam itu mencibir, jika aku tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan, apakah aku akan datang ke sini untuk mati bersamamu? Barulah saat itu Le Wuyu merasa sedikit lega, sambil menghela napas, semoga saja begitu. Apapun yang terjadi, pihak lawan adalah Kaisar Agung. Setelah menyinggung perasaannya kali ini, keluarga Leku tidak akan punya jalan keluar. Jangan khawatir, kau dan aku juga punya orang-orang yang mendukung kita, kata pria berjubah hitam itu dingin. Tepat saat itu, seseorang masuk untuk melaporkan, kepala keluarga, rombongan Kaisar Agung tiba-tiba berbalik dan kembali ke arah semula. Le Wuyu langsung berdiri kaget, mereka kembali. Apa yang terjadi?
Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, sudah kubilang itu palsu, hanya rasa bersalah. Lei Wuyu tak lagi bisa menyembunyikan kegembiraan yang meluap di wajahnya, dan dia tergagap, apakah rombongan Kaisar Agung benar-benar kembali? Ya, semua armada telah berbalik arah dan kembali melalui jalan yang sama, lapor keduanya. Bagus, bagus, bagus. Lei Wuyu mengucapkan, bagus 3 kali, wajahnya penuh kegembiraan. Kepala keluarga Lei, sekarang dia merasa bersalah. Rencana cadangan kita bisa dilanjutkan, ejek pria berjubah hitam itu. Benar, 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 kali ini aku pasti akan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya, kata Lei Wuyu dengan gembira. Tepat saat itu, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari langit. Apakah kepala keluarga Lei hadir? Suara itu tidak keras, dipenuhi dengan rasa nyaman dan acuh tak acuh, tetapi entah mengapa, ketika sampai ke telinga Lei Wuyu, suara itu bergemuruh seperti guntur, membuat garis darahnya bergetar. Siapakah itu? Dia menatap pria berjubah hitam itu dengan curiga. Secercah rasa takut tampak di mata pria berjubah hitam itu. Setelah terdiam cukup lama, dia menoleh dan perlahan berkata, itu dia. Seluruh tubuh Lei Wuyu gemetar, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia, bukankah dia sudah kembali? Kurasa ini cuma gertakan. Ayo kita keluar dan lihat sendiri, kata pria berjubah hitam itu. Lei Wuyu tidak punya pilihan lain selain mendorong pintu dan keluar. Begitu dia keluar, hal pertama yang dilihatnya adalah pria berjubah putih yang berdiri dengan tenang di langit. Jantung Lei Wuyu berdebar kencang. Saat ia menoleh ke belakang, pria berjubah hitam itu sudah menghilang. Pada saat itu, para murid dan penatua keluarga Lei juga keluar satu persatu. Lei Wuyu tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan ke-10 tetua agung keluarga Lei dan terbang ke langit bersama-sama. Dia berhenti agak jauh dan berkata, sambil menguatkan diri, siapakah kau? Yang Xuan menatap Lei Wuyu dengan penuh minat, lalu tersenyum sejenak, bukankah kau ingin mencariku? Apa, sekarang setelah aku di sini, kau tidak mengenaliku? Lei Wuyu merasa gelisah, tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini, sudah terlambat untuk mundur. Ia hanya bisa memaksakan diri untuk berkata, jadi, ini Tuan Yang Xuan. Orang tua ini telah gagal menyambut Anda. Yang Xuan terkekeh pelan, lalu menggelengkan kepalanya, sungguh bodoh. Seluruh keluarga Lei akan lenyap karena kebodohanmu. Aku penasaran bagaimana wajahmu saat bertemu leluhurmu setelah kau mati. Lei Wuyu dengan keras kepala menjawab, Yang Xuan, kau telah merebut kekuasaan Lira. Kau mungkin bisa menipu orang lain, tetapi kau tidak bisa menipuku. Hari ini, aku akan mewakili klan Tianqin dan mengungkap jati dirimu yang sebenarnya, agar semua orang melihat bahwa kau bukanlah Kaisar Agung Tianqin sama sekali. Jika kau mampu, keluarkan tongkat kehidupan dan biarkan semua orang melihatnya. Yang Xuan menggelengkan kepalanya lagi, dan hanya mengucapkan 2 kata dengan pelan, bodoh. Seketika itu, sebuah tongkat kerajaan dari giok putih telah muncul di tangannya. Bab 908. Saat tongkat kehidupan dari giok putih itu muncul, terdengar seruan kaget serentak, bukan hanya dari mereka yang berada di dekatnya, tetapi bahkan dari berbagai bagian alam kekosongan berbintang. Para anggota keluarga Lei, termasuk Lei Wuyu, secara naluriah mundur, merasakan dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Namun tepat saat itu, sebuah suara, yang seolah berasal dari entah Yodi, menggema di langit dan bumi, tidak ada bintang kehidupan di tongkat kehidupan. Semua orang terkejut, pandangan mereka langsung tertuju pada ujung tongkat kehidupan. Tempat itu kosong, sama sekali tidak ada apapun. Lei Wuyu sangat gembira, suaranya bergetar, sungguh. Kau benar-benar belum menerima pengakuan dari bintang kehidupan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu langsung gempar. Menghadapi situasi ini, Yang Xuan hanya tersenyum tipis dan berkata, ku dengar kau ingin mendengar himne kehidupan. Tanpa kekhawatiran lebih lanjut, Lei Wuyu menyatakan dengan lantang, tanpa pengakuan bintang kehidupan, kau bukanlah Kaisar Agung Tianqin. Serahkan tongkat kehidupan sekarang juga. Serahkan tongkat kehidupan, teriak seluruh anggota keluarga Lei serempak. Serahkan tongkat kehidupan, gema samar sepertinya juga datang dari alam hampa berbintang. Dalam sekejap, Yang Xuan menjadi sasaran semua kritik. Baiklah, karena kau ingin mendengar melodi ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Yang Xuan dengan tenang, lalu mengangkat tongkat kehidupan di tangannya. Seberkas cahaya redup muncul di ujung tongkat kehidupan, seketika membentuk bola air sebening kristal seukuran telapak tangan. Energi yang sangat hangat mulai memancar, dan dalam waktu singkat, energi itu menyelimuti seluruh alam kekosongan berbintang. Semua suara seketika berhenti, dan keheningan yang mendalam menyelimuti alam hampa berbintang. Semua orang menatap kosong ke arah tongkat kehidupan yang utuh, benar-benar tak bisa berkata-kata. Tidak perlu dikatakan apapun lagi. Kemunculan bintang kehidupan sudah cukup untuk menjelaskan dan membuktikan semuanya. Kebohongan itu runtuh dengan sendirinya, tanpa memerlukan penjelasan. Lei Wuyu menatap kosong ke arah bintang kehidupan, pikirannya hampa, bibirnya gemetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Para pengikut keluarga Lei di belakangnya juga tercengang, seperti orang bodoh. Perasaan tidak enak menyelimuti hati setiap orang. Tongkat kehidupan mulai bergetar sedikit, dan melodi aneh terpancar dari bintang kehidupan, turun ke seluruh planet keluarga Lei. Saat melodi mulai terdengar, Qin Liuyun, yang berada di dalam kapal besar itu, mengulurkan tangannya dengan lemah, tetapi akhirnya hanya berupa desahan panjang.
Ia kemudian memalingkan badannya, tak sanggup lagi menyaksikan pemandangan itu. Saat melodi mulai terdengar, rasa takut muncul di mata tersembunyi di seluruh alam hampa berbintang. Mereka mundur panik, berharap orang tua mereka memberi mereka 2 kaki lagi. Saat melodi mulai terdengar, semua hati dengan motif tersembunyi di planet keluarga Le mulai berdebar kencang, dipenuhi keputusasaan. Tidak, Kaisar Agung. Tidak, wajah Le Wuyu berubah menjadi hijau kehitaman yang mengerikan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Seseorang dari keluarga Le berteriak, ini bukan himne kehidupan, ini lagu duka cita. Lari. Berlari. Sudah terlambat. Ketika murid pertama keluarga Le perlahan-lahan jatuh, berubah menjadi debu dan kehilangan seluruh nyawa, semuanya sudah terlambat. Tidak, Kaisar Agung, ampuni aku, Kaisar Agung, ampuni aku. Seorang murid keluarga Le berlutut di debu, mengucapkan permohonan yang menyayat hati, lalu berubah menjadi debu baru. Pohon-pohon layu, sungai-sungai mengering, rumput dan tumbuhan berubah menjadi abu, dan hewan-hewan serta binatang buas jatuh ke tanah, menjadi tanah. Segala sesuatu kehilangan nyawa, segala sesuatu menghilang dengan cepat. Inilah kekuatan tongkat kehidupan. Sebuah himne memberikan kehidupan. Lagu pemakaman merenggut nyawa. Tidak, kau yang bilang begitu, kau yang bilang begitu. Dia tidak akan bertindak, dia tidak akan. Le Wuyu berteriak panik, melihat ke kiri dan ke kanan, wajahnya meringis putus asa mencari sesuatu. Namun sejauh mata memandang, semuanya telah berubah menjadi debu. Bahkan bangunan-bangunan yang dulunya megah pun cepat lapuk, runtuh satu demi satu. Kepala keluarga, Anda salah, Anda sangat salah. Seorang tetua mengumpat dengan keras sebelum sepenuhnya berubah menjadi debu. Tidak, aku membencinya, aku membencinya. Le Wuyu berteriak ke Stong Kuan, menangis tak terkendali, suaranya serak. Kemudian, di tengah tangisannya, ia perlahan-lahan melenyap, hancur seperti debu, membawa penyesalan yang tak berujung, menjadi segenggam tanah kuning di bintang yang mati ini, bersama para murid keluarga Le yang telah binasa. Saat lagu pemakaman berakhir, Yang Xuan, berdiri sendirian di udara, mengulurkan tangan dan merobek alam hampa, lalu menarik keluar seorang pria berjubah hitam. Mau kabur? Apa kau tanya aku dulu? Dia tersenyum, menatap pria berjubah hitam di tangannya. Ledakan. Pria berjubah hitam itu berjuang mati-matian, memusatkan seluruh kekuatannya untuk melayangkan pukulan, tetapi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut, gagal menciptakan riak sedikitpun. Kain hitam yang menutupi wajahnya seketika robek, memperlihatkan wajah biasa. Siapa orang di belakangmu? Tanya Yang Xuan. Wajah pria itu dipenuhi rasa takut, tetapi dia tetap menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mengatakan apapun. Aku tahu siapa yang berada di belakangnya. Qin Liuyun muncul di samping Yang Xuan sambil menghela napas. Oh, siapa? Yang Xuan menatapnya. Namun, Qin Liuyun tidak berbicara. Ia hanya mengulurkan tangannya dan mengetuk dahi pria itu. Pria itu perlahan menutup matanya, dan napasnya terhenti selamanya. Yang Xuan melemparkan mayat itu ke samping dan bertanya, mengapa kau membunuhnya? Aku tidak ingin mempermasalahkannya, kata Qin Liuyun dengan tenang. Yang Xuan tersenyum, bagaimana jika aku ingin mengejarnya? Kau telah membunuh begitu banyak orang sekaligus, itu sudah cukup. Bahkan jika seseorang melakukan kesalahan, begitu banyak nyawa yang harus dibayar untuk itu sudah cukup. Qin Liuyun menatap Yang Xuan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Yang Xuan tidak berbicara, hanya menatap balik ke arahnya. Mereka saling bertatap muka, mata bertemu mata, seolah-olah tatapan itu bisa berlangsung hingga akhir zaman. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, Yang Xuan akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, baiklah, sesuai keinginanmu. Qin Liuyun menghela napas lega, melangkah maju, dengan lembut memegang lengan Yang Xuan, dan berbisik, terima kasih. Yang Xuan mengangkat bahu acuh tak acuh, jangan berterima kasih padaku. Lagi pula, aku hanyalah Kaisar Agung Tianqin sementara. Aku akan mengembalikannya padamu pada akhirnya. Kau yang putuskan apa yang akan kau lakukan. Sebuah berita mengejutkan menimbulkan kegemparan di dalam klan Tianqin. Keluarga Le Selatan memberontak, dan Kaisar Agung Tianqin yang baru diangkat, membawa tongkat kehidupan, tiba di tempat keluarga Le, menguburkan seluruh keluarga Le dengan lagu pemakaman kehidupan, mengubah planet keluarga Le menjadi bintang mati. Begitu berita ini tersiar, seluruh klan terguncang. Dalam sekejap, semua arus bawah lenyap dalam semalam. Semua rencana rahasia, semua konspirasi tersembunyi, lenyap sepenuhnya dalam semalam, seolah-olah tidak pernah ada. Semua orang memahami satu hal dengan jelas, Kaisar Agung Tianqin yang baru benar-benar berbeda dari Kaisar Agung Liuyun sebelumnya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Tak seorang pun ingin mendengar lagu pemakaman itu lagi. Tak seorang pun ingin berubah menjadi debu di planet keluarga Le. Klan Tianqin benar-benar telah berubah. Konon, setelah Kaisar Tianqin menerima kabar ini, ia langsung pingsan. Setelah sadar, ia segera pergi ke istana Kaisar Agung semalaman, berlutut di luar gerbang istana selama 7 hari 7 malam, tanpa bergerak sedikitpun. Akhirnya, seseorang keluar dan mengucapkan satu kalimat. Baru kemudian dia dengan hormat bersujud 9 kali dan pergi dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa isi kalimat itu. Mereka hanya tahu bahwa sejak saat itu, Kaisar Tianqin dengan tekun menangani urusan negara, mengelola klan Tianqin yang luas dengan tertib. 2 dari 8 tetua agung menghilang secara permanen.
Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, atau mengapa mereka menghilang. Hal ini tetap menjadi misteri yang tak berkesudahan. Dan dalam suasana yang sangat sunyi ini, seorang tamu tak diundang tiba di Istana Kaisar Agung Yang Xuan. Bab 909. Ekspresi Qin Liuyun berubah drastis ketika melihat pendatang baru itu. Ia sedang menjelaskan pembagian kekuatan klan Tianqin kepada Yang Xuan, tetapi ia segera bangkit dan berjalan menghampiri pendatang baru itu, membungkuk dengan hormat dan berkata, "Utusan, kehadiran Anda sungguh tak terduga. Mohon maafkan saya karena tidak dapat bertemu Anda lebih awal." Pendatang baru itu mengenakan pakaian berwarna perak putih dan topeng emas yang tidak memperlihatkan apapun. Sosoknya tinggi dan tegap, tetapi jenis kelaminnya tidak dapat dipastikan. Di balik topengnya, ia tampak menatap Qin Liuyun, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara serak, sulit dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kaisar Agung Liuyun, kepala aliansi telah memerintahkan klan Tianqin untuk segera mengirimkan 50 juta pasukan untuk memperkuat medan perang pusat. Tidak boleh ada penundaan. Qin Liuyun tampak terkejut dan bertanya, "Utusan, bukankah seseorang telah dikirim belum lama ini?" Orang bertopeng itu berkata dingin, "Apa? Apakah Kaisar Agung Liuyun mempertanyakan keputusan ketua aliansi?" "Aku tidak akan berani," kata Qin Liuyun berhastili. Orang bertopeng itu mendengus dingin dan menatap Yang Xuan. "Apakah Anda Kaisar Agung Tianqin yang baru diangkat?" tanyanya. Yang Xuan mengamati dengan dingin. Dari percakapan mereka, dia sudah menduga bahwa orang ini pasti utusan dari aliansi Seribu Klan. Memang, dia tidak bangkit dari singgasana kekaisaran, hanya mengangguk sedikit. Orang bertopeng itu mendengus, "Segera siapkan hal-hal yang relevan. 10 hari lagi, kau sendiri yang akan memimpin mereka ke medan perang pusat." Qin Liuyun sangat terkejut, "Utusan, mengapa Kaisar Agung sendiri yang memimpin bala bantuan kali ini?" Di masa lalu, aliansi Myriad Clans sering meminta uang dan orang, tetapi selalu ditangani oleh orang lain, paling banter oleh seorang tetua. Ini adalah pertama kalinya mereka secara khusus meminta seorang Kaisar Agung untuk pergi secara pribadi. Kali ini, ketua aliansi memiliki urusan lain. Semua klan harus menugaskan Kaisar Agung mereka secara pribadi untuk memimpin bala bantuan. Awalnya kaulah yang seharusnya memimpin, tetapi karena kau bukan lagi Kaisar Agung, maka tugas itu jatuh kepadanya, jelas orang bertopeng itu dengan dingin. Qin Liuyun terdiam. Setelah orang bertopeng itu pergi, Qin Liuyun mengerutkan kening dan berkata, "Semua Kaisar Agung dari klan harus pergi. Mungkinkah ini untuk mengalokasikan kembali wilayah pengaruh?" Yang Xuan bertanya padanya, "Apa maksudmu?" "Saya pernah mendengar utusan menyebutkan hal ini sebelumnya, mengatakan bahwa mereka akan membagi kembali wilayah pengaruh berbagai klan. Saya memperkirakan kali ini memang tentang itu," jelas Qin Liuyun. Setelah terdiam sejenak, dia menatap Yang Xuan dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi bersamamu, kita bisa bertindak sesuai situasi." Yang Xuan mengangguk. Kehadiran Qin Liuyun sebagai pendamping juga dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, dilihat dari nada bicara orang bertopeng itu, kali ini keempat Kaisar Agung akan berkumpul, sungguh peristiwa langka dan agung dalam 10.000 tahun terakhir. Memikirkan hal ini, hatinya tak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya, "Lalu bagaimana dengan umat manusia?" Qin Liuyun menjawab, "Umat manusia tidak memiliki Kaisar Agung, jadi mereka tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam acara seperti itu. Dan saya memperkirakan bahwa kali ini, sangat mungkin umat manusia tidak akan mampu mempertahankan lingkup pengaruh aslinya dan akan tertekan." Yang Xuan menghela napas dalam hati. Kata-kata Qin Liuyun terdengar sopan. Tanpa perwakilan dari ras manusia yang berpartisipasi, dikelilingi oleh serigala, masa depan ras manusia menjadi mengkhawatirkan. Setelah beberapa patah kata, Qin Liuyun pergi sendiri untuk mengatur urusan bala bantuan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian apapun, dan orang bertopeng itu tidak muncul kembali, sehingga Yang Xuan bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Suatu hari, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. "Yang Mulia Kaisar, ada utusan dari ras manusia yang ingin menghadap," kata pelayan cantik itu sambil berlutut. Wajah Yang Xuan menunjukkan kebingungan. Seorang utusan dari umat manusia. Siapa? Pikiran ilahinya mengalir keluar seperti air, dan tak lama kemudian, dia melihat orang itu. "Biarkan dia masuk," Yang Xuan menarik kembali pikiran ilahinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pelayan itu pergi membawa pesanan tersebut dan, tak lama kemudian, membawa seseorang masuk. "Kalian semua boleh mundur," kata Yang Xuan kepada para pengawal kekaisaran cantik yang berdiri di sekeliling. Para pengawal kekaisaran, tanpa ragu-ragu, membungkuk dan berbalik untuk pergi. Bagi mereka, setiap kata dari Kaisar Agung adalah sebuah perintah. Zhang Zongyang memandang Yang Xuan, yang duduk tinggi di singgasana kekaisaran, dan merasakan sedikit kekuasaan kekaisaran, secerca emosi muncul di wajahnya. "Salam, Kaisar Agung Tianxuan," katanya sambil menangkupkan tinju dan membungkuk. "Tuan Zhang, apa yang membawa Anda kemari?" Yang Xuan tersenyum, tidak membalas salam hormat, lalu berkata. Zhang Zongyang menegakkan tubuhnya, tersenyum, "Aku belum mengucapkan selamat kepada Kaisar Agung atas kenaikannya." "Itu tidak perlu, Tuan Zhang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara langsung," kata Yang Xuan dengan acuh tak acuh. "Perjalanan Zongyang memang memiliki satu tujuan, yaitu meminta bantuan Kaisar Agung," kata Zhang Zongyang.
Karena Kaisar Agung telah meminta, orang tua ini akan berbicara terus terang. Silakan bicara, Yang Xuan mengangguk. Dia tidak memiliki kesan yang baik atau buruk terhadap Zhang Zongyang. Namun, apa yang dipikirkannya saat ini adalah hal lain. Zhang Zongyang pernah berkata bahwa jika dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia akan mengajak seseorang untuk menjelaskan semua pertanyaannya. Awalnya ia bermaksud menemui Zhang Zongyang untuk mengklarifikasi berbagai hal setelah menetap di sini, tetapi tanpa diduga, Zhang Zongyang datang kepadanya terlebih dahulu. Itu sempurna. Zhang Zongyang berdeham dan perlahan berkata, Yang Mulia Kaisar, orang tua ini tidak akan bertele-tele. Dalam beberapa hari, akankah Yang Mulia Kaisar memimpin pasukan besar klan Tianqin ke medan perang pusat, ke aliansi 1000 klan? Yang Xuan mengangguk, iya. Dia sudah memperkirakan secara kasar apa yang akan dikatakan Zhang Zongyang. Memang, Zhang Zongyang menghela napas dan melanjutkan, Yang Mulia Kaisar, orang tua ini tidak akan bertele-tele. Pertemuan keempat Kaisar Agung di aliansi 1000 klan ini pasti untuk membahas pembagian kembali wilayah pengaruh. Orang tua ini datang kali ini, mewakili seluruh umat manusia, untuk dengan sungguh-sungguh memohon pertimbangan Yang Mulia Kaisar. Pada titik ini, maknanya sudah sangat jelas, kata-kata lain benar-benar tidak diperlukan. Namun Yang Xuan hanya tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, mengapa Anda tidak menjelaskannya lebih jelas? Zhang Zongyang berkata, Yang Mulia Kaisar, umat manusia tidak meminta untuk mempertahankan wilayah pengaruhnya saat ini. Kami hanya meminta agar Yang Mulia Kaisar menunjukkan pertimbangan dan meninggalkan sebidang tanah bagi umat manusia untuk berkembang dan berlipat ganda. Maksud Zhang Zongyang sangat jelas. Umat manusia tidak lagi meminta untuk mempertahankan lingkup pengaruhnya saat ini, mereka hanya meminta agar berbagai klan tidak membaginya terlalu berlebihan, menyisakan sedikit untuk umat manusia. Sebenarnya, masalah ini tidak sulit. Tetangga ras manusia tidak lain adalah klan Demigod, Tianqin, Tianlang, dan Awan Hitam. Selama Yang Xuan bersuara, Kaisar Agung lainnya tidak akan sepenuhnya mengabaikan harga dirinya. Bagaimanapun, dia masih bagian dari ras manusia. Namun, Yang Xuan tetap tidak memberikan jawaban pasti. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba berkata, saya punya 2 pertanyaan. Kaisar Agung, silakan berbicara, kata Zhang Zongyang. Pertama, siapa sebenarnya penguasa istana kekaisaran? Kedua, siapa orang yang ingin Anda perkenalkan kepada saya? Zhang Zongyang menghela napas dan perlahan berkata, Kaisar Agung, kedua pertanyaan ini sebenarnya hanya satu pertanyaan. Setelah Kaisar Agung kembali, mohon pergilah secara diam-diam ke ras manusia. Pada saat itu, seseorang akan menjelaskan semua pertanyaan Kaisar Agung. Semua pertanyaan, termasuk apa? Yang Xuan menatapnya. Termasuk asal-usul sebenarnya dari Kaisar Agung, kata Zhang Zongyang, kata-katanya sungguh mengejutkan. Mata Yang Xuan menyipit, dan dia terdiam. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan aula besar itu pun diselimuti keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, Yang Xuan perlahan berkata, kata demi kata, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Zhang Zongyang menjawab, kata demi kata, aku tahu. Ketika Kaisar Agung kembali, semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Bagaimana jika aku ingin tahu sekarang? Mata Yang Xuan mulai menjadi dingin. Ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Sekalipun Kaisar Agung membunuh saya, itu tidak akan ada gunanya dan hanya akan memperburuk keadaan. Zhang Zongyang tetap menundukkan kepala, suaranya tenang namun dengan sedikit nada keras kepala, mengapa Kaisar Agung tidak menunggu sedikit lebih lama? Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Yang Xuan terdiam. Setelah beberapa saat, perlahan ia berkata, aku mengerti. Kau boleh pergi. Bab 910. Tidak lama setelah Zhang Zongyang pergi, Qin Liuyun masuk. Anda perlu berpikir dengan cermat. Jika Anda ingin membela umat manusia, Anda pasti akan menghadapi lebih banyak tantangan. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dibicarakan Yang Xuan dan Zhang Zongyang, kunjungan Zhang Zongyang kepada Yang Xuan saat ini membuat tujuannya menjadi jelas. Yang Xuan tidak menjawab. Qin Liuyun menghela napas, nadanya melembut, sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Klan Lira sudah pasti, dan Samson, sang demigod, berhutang budi padamu, jadi dia mungkin tidak akan keberatan. Dengan begitu, hanya Kaisar Agung Awan Hitam dan Kaisar Agung Tianlang yang tersisa. Jika kau bisa membujuk kedua Kaisar Agung ini untuk mengangguk dan mempertahankan lingkup pengaruh ras manusia saat ini, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Yang Xuan tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan aliansi 1000 klan? Aliansi tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Qin Liuyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aliansi hanya peduli apakah Anda dapat mengirimkan orang dan uang tepat waktu, bukan detail spesifiknya. Bahkan, bagi aliansi 1000 klan, mempertahankan lingkup pengaruhnya saat ini lebih menguntungkan daripada merugikan bagi ras manusia. Yang Xuan mengangguk, lalu bertanya, orang seperti apa pemimpin aliansi 1000 klan itu? Qin Liuyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dewa sejati tidak pernah mengungkapkan wujud asli mereka. Orang yang memimpin urusan khusus aliansi adalah wakil ketua aliansi, yang memiliki kultivasi tingkat suci. Tingkat suci, mata Yang Xuan memancarkan kilatan aneh. Ya, kau tidak boleh menyinggung perasaannya saat itu. Meskipun Kaisar Agung adalah penguasa suatu wilayah, mereka tetap hanyalah semut di hadapan para ahli tingkat suci, Qin Liuyun memperingatkan Yang Xuan.
Selanjutnya, Qin Liuyun memberikan beberapa pengingat dan peringatan lagi kepada Yang Xuan, untuk mencegahnya membuat masalah di kemudian hari. Sebenarnya dia tidak mengkhawatirkan Yang Xuan, melainkan khawatir bahwa dia akan membawa bencana bagi klan Lira. Yang Xuan merasakan secercah emosi. Sungguh, jika kau tidak berada di posisi itu, kau tidak akan merencanakan urusannya. Kaisar-kaisar besar mungkin tampak sangat mulia di mata orang luar, tetapi tekanan yang sebenarnya mereka hadapi sungguh luar biasa besarnya. Ambil contoh Qin Liuyun. Sebelumnya dia tampak mengabaikan domain bintang, tetapi sebenarnya dia hanya bergantung pada orang lain, berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah tersebut. Beberapa hari berlalu begitu cepat. Semuanya sudah siap, dan orang bertopeng itu muncul kembali. Setelah melakukan pengecekan singkat untuk memastikan tidak ada masalah, dia memerintahkan mereka untuk pergi. 50 juta prajurit Lira, di atas kapal pengangkut pasukan raksasa, tersebar di seluruh domain bintang dalam barisan yang luas dan padat, membentang sejauh mata memandang. Pemandangan yang begitu megah tak terbayangkan bagi orang biasa. Yang Xuan, Qin Liuyun, dan utusan bertopeng berada di kapal induk Lira, memimpin armada. Yang Xuan juga mengetahui bahwa utusan itu bernama Tianjiu. Tentu saja, Tianjiu hanyalah nama sandi, bukan nama aslinya. Armada itu pun berangkat. Setelah menjauh dari wilayah bintang Tianqin, armada itu mulai mempercepat laju, bersiap untuk melakukan lompatan ruang angkasa. Tianjiu, tanpa topeng, tampak tidak berbeda dari anggota ras manusia, kecuali telinganya sangat runcing dan panjang, seperti telinga kelinci. Dia menatap Qin Liuyun dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa Kaisar Agung Lira tidak ditempatkan di bintang Lira, tetapi malah ikut serta. Qin Liuyun sedikit membungkuk, Kaisar Agung klan kami, Tian Xuan, baru saja naik tahta, dan masih ada beberapa hal yang belum dia ketahui. Saya khawatir hal itu dapat menunda urusan penting aliansi. Petik 2. Tianjiu bergumam pelan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju jendela kapal, seolah-olah sedang memandang pemandangan di luar. Pesawat ruang angkasa itu mulai memasuki lompatan. Karena perjalanan menuju medan perang pusat sangat panjang, selama proses ini, pesawat ruang angkasa akan mengalami gaya sobek yang sangat kuat akibat efek kekuatan void. Kekuatan ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, sehingga para praktisi seni bela diri biasa harus memasuki kapsul pelindung. Tentu saja, Kaisar-Kaisar Agung tidak terpengaruh. Kultivasi Qin Liuyun saat ini telah mencapai tingkat Kaisar, jadi dia juga harus memasuki kapsul pelindung. Setelah dia pergi, hanya Yang Xuan dan Tianjiu yang tersisa di aula depan yang luas itu. Tianjiu juga memiliki kultivasi tingkat Kaisar, Yang Xuan sudah mengetahui hal ini sejak lama. Pemandangan di luar jendela kapal terbentang dalam garis lurus, aneh dan penuh warna, pemandangan yang memusingkan. Keduanya tetap diam. Setelah beberapa saat yang tidak diketahui, Tianjiu tiba-tiba berbicara, kau adalah ras manusia, jadi mengapa kau menjadi Kaisar Agung Lira? Yang Xuan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, hanya mengatakan, itu hanyalah sebuah kesempatan. Dia mengatakan yang sebenarnya, pengangkatannya sebagai Kaisar Agung Lira benar-benar sebuah kesempatan, begitu luar biasa sehingga tidak seorang pun akan mempercayainya jika dia menceritakannya kepada mereka. Tianjiu mendengus pelan dan berkata, aku selalu tidak menyukai mereka yang mengkhianati ras mereka. Sebagai anggota ras manusia, kau tidak berpikir untuk berkontribusi pada rasmu sendiri, tetapi malah mendambakan kecantikan dan menjadi Kaisar Agung dari ras lain. Niatmu patut dihukum. Yang Xuan merasa hal itu lucu sekaligus menjengkelkan. Bagaimana mungkin dia menjadi seseorang yang mendambakan kecantikan? Kecantikan siapa yang ia idamkan? Kecantikan Qin Liuyun. Dia bersumpah, itu benar-benar hanya kebetulan. Namun, kata-kata Tianjiu memang memberinya cukup banyak simpati. Dari aspek ini, seseorang juga dapat melihat karakter dan cara seseorang menghadapi berbagai hal. Tianjiu melanjutkan, selama 10.000 tahun, saya telah bertanggung jawab atas pekerjaan penghubung di domain bintang ini, dan saya mengetahui beberapa informasi internal tentang urusan ras manusia pada masa itu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saat itu, Kaisar Agung Yuanxi tiba-tiba menjadi gila, membantai para ahli dari berbagai ras. Kaisar Agung Qingyao mengorbankan dirinya seperti harimau, tanpa takut menghadangnya. Keduanya terlibat dalam pertempuran dahsyat di luar domain bintang. Pada akhirnya, Qingyao tidak mampu melawan dan terluka parah serta dikalahkan. Yuanxi juga terluka, dan kultivasinya terganggu, itulah sebabnya dia menemui ajalnya di bawah pengepungan berbagai Kaisar Agung setelahnya. Ini adalah pertama kalinya Yang Xuan mendengar tentang masa lalu dari sudut pandang yang berbeda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kultivasi Kaisar Agung Qingyao dan Kaisar Agung Yuanxi sangat berbeda. Tianjiu mencibir, perbedaan kultivasi. Ya, memang ada perbedaan besar, tetapi bukan berarti Kaisar Agung Qingyao lebih rendah dari Yuanxi, melainkan Yuanxi lebih rendah dari Qingyao. Yang Xuan tercengang. Yuanxi tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung Qingyao. Ini sama sekali berbeda dari dugaannya. Jadi mengapa Qingyao yang dikalahkan? Tianjiu berkata dingin, orang seperti apa Kaisar Agung Qingyao itu? Ras manusia hanya menghasilkan satu Kaisar Agung seperti itu dalam 1 juta tahun. Tahukah kau mengapa ras manusia mampu mendominasi domain bintang ini puluhan ribu tahun yang lalu, memaksa ras lain untuk hidup dalam ketundukan? Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Meskipun Kaisar Agung Qingyao hanyalah seorang Kaisar Agung, kultivasinya mencapai tingkat suci.
Selama masa kejayaan ras manusia, Kaisar Agung Qing Yao pernah duduk dan mendiskusikan Dao dengan wakil ketua aliansi, dan mereka seimbang. Bagaimana mungkin Yuan Xi yang biasa-biasa saja bisa menjadi lawannya? Tian Jiu mencibir berulang kali, namun matanya dipenuhi kerinduan. Yang Xuan benar-benar bingung dan bertanya, lalu mengapa dia akhirnya dikalahkan oleh Kaisar Agung Yuan Xi? Tian Jiu menghela napas dalam-dalam, disinilah aku benar-benar bingung. Meskipun Chen Yuanxi juga sangat berbakat saat itu, dengan kultivasinya mencapai puncak tingkat kaisar, dia masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Agung Qing Yao. Aku menduga bahwa selama pertempuran, dia pasti menggunakan cara-cara licik untuk melukai Kaisar Agung Qing Yao dengan parah. Yang Xuan teringat sesuatu dan bertanya, ku dengar Kaisar Agung Qing Yao dan Kaisar Agung Yuanxi adalah sepasang kekasih. Tian Jiu mengangguk, itu benar. Chen Yuanxi juga merupakan individu yang sangat berbakat saat itu, dan keduanya saling mengagumi dan saling melindungi. Jika bukan karena apa yang terjadi kemudian, itu pasti akan menjadi kisah yang indah di seluruh domain bintang. Yang Xuan lalu bertanya, mengapa Kaisar Agung Yuanxi tiba-tiba menjadi gila saat itu?